Shalom Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus. Kita bertemu lagi dalam sapaan Tuhan hari ini, Sabtu tanggal 10 April tahun 2021. Namun sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, sapaan Tuhan buat kita hari ini terangkat dari Evangelium Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-31. Demikian firman-Nya. Dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat. Bunyinya, dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Sampai sejatuh firman Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, saya mengangkat tema dari kebenaran firman ini, yaitu mengumpulkan orang pilihannya. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, berbicara tentang kedatangan Yesus yang kedua kali, atau berita kiamat adalah suatu berita yang sangat menakutkan bagi banyak orang. Tetapi bagi orang percaya, kedatangan Yesus yang kedua kali yang adalah mutlak pasti akan terjadi adalah sesuatu yang sangat menggairahkan hidup atau menyenangkan, karena kita akan melihat Yesus muka dengan muka, face to face, dan kita akan berjumpa dengan Yesus yang menjadi junjungan kita, sambil Yesus berkata kepada kita, "Hai anakku, hai hambaku yang baik dan setia, marilah masuk dalam kesukaan Tuhanmu." Saudara yang terkasih, kalau kita membaca Matius 24 ini, kita akan menemukan gambaran tentang tanda-tanda akhir zaman. Saudara yang terkasih, saya selalu mempunyai pemahaman bahwa pada saat kedatangan Kristus yang kedua kali, akan ada dua hal situasi yang terjadi. Yang pertama, saudara-saudara, bagi orang yang tidak percaya, Kristus akan datang seperti orang pencuri yang datang pada waktu malam dan memberikan penderitaan sehingga begitu mengerikan. Dan yang kedua, tetapi bagi mereka yang percaya, pada saat Yesus datang, ia adalah sebagai mempelai laki-laki yang mengangkat dan menjemput setiap orang percaya sebagai mempelai wanitanya untuk masuk ke pesta perkawinan anak domba. Artinya, situasi kedatangan Kristus yang kedua kali adalah sukacita adanya. Saya tidak bisa bayangkan, saudara-saudara, pada hari yang indah itu, karena kita semua pada hari ini mungkin menghadapi persoalan dan tantangan. Tetapi bila kita ada pada hari kiamat tersebut, maka segala persoalan kita akan sirna, karena kita melihat kuasa dan kemuliaan Yesus yang begitu luar biasa dan sempurna. Kalaupun pada akhir zaman nanti ada tanda-tanda yang mengerikan, di mana terjadi penyiksaan besar bagi banyak orang, bagi setiap orang, tetapi sapaan firman Tuhan saat ini, sapaan Tuhan bagi kita saat ini sangat indah, yang mengatakan akan adanya pembuktian kuasa Allah yang luar biasa bagi setiap orang percaya. Walaupun semua orang ataupun banyak orang di bumi ini akan meratap dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaannya dan kemuliaannya. Tetapi bila saudara berdiri tetap dan hidup dalam kebenaran dan kesucian, maka kuasa dan kemuliaan Allah sangat cukup untuk menyatakan kuasanya dan mujizat-mujizat yang luar biasa. Sebelum masa penyiksaan besar itu terjadi,
Orang benar akan diangkat Tuhan dalam awan kemuliaannya. Dalam sapaan kita saat ini jelas dikatakan, dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya, dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Setan akan kaget dan terkejut, saudara-saudara, karena setan berpikir bahwa melalui kuasa antikristus ia bisa menundukkan semua orang percaya, padahal tidak. Artinya orang percaya akan beroleh pertolongan Tuhan Yesus tepat pada waktunya. Saudara yang terkasih, oleh pertolongan Tuhan, orang percaya tidak akan apa-apa. Oleh sebab itu, melalui sapaan ini kita diajak, sebelum terjadinya peristiwa penghakiman itu, marilah kita menjaga hidup kita agar selalu benar di mata Tuhan. Mari kita pelihara iman kepada Yesus dalam setiap hari yang Tuhan berikan, sehingga Allah akan selalu menyertai dan menjagai kehidupan kita. Dan surga yang telah disediakan Yesus akan kita diami tepat pada waktunya, saudara-saudara. Oleh sebab itu, mari kita jaga diri kita, sehingga kita adalah orang yang menjadi pilihan Tuhan, yang diangkat nantinya untuk menempati surga yang penuh sukacita dan damai sejahtera. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa di surga untuk kebenaran dari firman-Mu yang telah berkumandang melalui media YouTube ini di pagi hari ini, yang mengajak kami, Tuhan, kami adalah orang-orang pilihan yang akan beroleh keselamatan di hari penghakiman. Kuasa Tuhan akan dinyatakan. Bapa, mari Engkau menyatakan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan setiap para pendengar dimanapun mereka berada, sehingga rasa was-was dan kekhawatiran itu jauh dari kehidupannya, tetapi hidupnya hanya mencintai dan mengindahkan perbuatan-perbuatan yang baik, dan selalu menjaga iman percaya hanya kepada Tuhan, sehingga tepat pada waktunya kuasa Tuhan yang begitu besar akan nyata. Bapa, izinkan ketika para pendengar menghadapi persoalan, Engkau berikan jalan keluar. Ketika mereka lemah, Engkau berikan kekuatan. Ketika mereka sakit, Engkau berikan kesembuhan. Karena memang tiada yang mustahil bagi Engkau ya Bapa di surga. Pada kesempatan pagi ini, hamba juga berdoa untuk setiap jemaat yang telah Engkau percayakan kepada hamba-Mu. Untuk juga kepada istriku yang adalah hamba-Mu. Berkati Tuhan rumah tangga mereka. Berkati usaha dan pekerjaan mereka, anak-anak mereka. Izinkan Tuhan bertumbuh, berkembang sesuai dengan kehendak Tuhan. Terlebih berikan hikmah dan bijaksana. Yang sakit, mari Tuhan berikan kesembuhan. Yang belum mempunyai pekerjaan, berikan pekerjaan. Yang belum mempunyai jodoh, Engkau berikan jodoh, Tuhan Yesus. Hanya kepadamu hamba memohon dan mengadu. Begitu juga di pagi hari ini hamba berdoa untuk saudara-saudariku yang jauh dan dekat dari hamba-Mu. Nyatakan Tuhan kuasa-Mu, nyatakan kasih-Mu, nyatakan Tuhan penyertaan-Mu, sehingga mereka merasakan bagaimana indahnya bersama dengan Tuhan. Izinkan Tuhan itu aku, Mama Ella, Mama Roma yang lagi dalam keadaan sakit, beroleh kesembuhan yang ajaib oleh kuasa Tuhan. Begitu juga adikku Hermantono, Engkaulah yang selalu membalut bungkus kehidupannya, sehingga ada suatu keyakinan dan iman yang teguh di dalam hidupnya. Bersama dengan Yesus akan ada sukacita dan damai sejahtera dan kemenangan. Demikianlah saudara-saudariku yang lainnya Tuhan, dari keluarga, tambunan, dan tetangga. Tangan-Mu yang penuh kuasa mari menjamah, memberkati hidup mereka. Tuhan Yesus yang baik, penuh kasih dan penuh rahmat, pada pagi hari ini juga hamba berdoa untuk istriku dan anak-anakku. Engkau Tuhan yang selalu memagari kehidupan mereka. Engkau selalu Tuhan yang
berkati hidup mereka sehingga mereka Tuhan beroleh keyakinan penuh untuk mempermuliakan nama Tuhan. Engkau sangat tahu bagaimana kondisi kesehatan dari istriku. Mari Tuhan, oleh bilur-bilur-Mu, istriku beroleh kesembuhan. Hanya dalam nama Kristus Yesus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam buat kita semua. Salam sehat.